Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di pertemuan ke-9. Nah, pertemuan 9 ini karena materinya lumayan baru, jadi kita buat video presentasi lagi ya. Semoga bisa membantu. Poin pada materi ke-9 ini, pertemuan 9 adalah aturan rantai pada fungsi dua peubah dan maksimum dan minimum pada fungsi dua peubah. Sebelum masuk ke materi tersebut, harus ada materi sebelumnya kalian ketahui. Nah, ini akan Bunda rangkum secara singkat, jelas, dan padat. Yang pertama adalah tentang materi limit fungsi dua peubah. Kita bedakan ya, kalau fungsinya satu peubah, dulu kita sudah belajar di kalkulus 1 bahwa suatu fungsi satu peubah itu dikatakan punya limit jika limit kanan sama dengan limit kirinya. Jika ada suatu titik didekati dari kanan dan kiri sama, maka dia punya limit di nilai tersebut atau di titik tersebut. Sedangkan kalau dua peubah seperti gambar yang di figur 1 ini, gambar 1, umpamanya kita mau ada titik di sini, titik A, B di sini, atau X, Y, karena dua peubah ada variabel X dan Y, maka dikatakan mempunyai limit jika dia didekatin dari segala arah punya nilai yang sama. Jadi kalau tadi satu peubah cuma kanan sama kiri, kalau dua peubah limitnya didekatin dari semua arah, kanan, kiri, atas, bawah, samping, pokoknya harus didekatin dari semua arah. Ini dia punya nilai yang sama, sehingga dia akan puncak limit. Kalau satu aja dari pendekatan ini, dari limit kanan, kiri, atas, bawahnya tidak ada atau nilai limitnya berbeda dengan yang lain, maka dianggap dia tidak punya nilai limit di titik tersebut. Contohnya, seperti nomor 1 kan fungsi dua peubah x kuadrat plus y kuadrat. Ketika kita mencari limitnya di titik 3,4, karena kita tahu bahwa fungsi ini fungsi kuadrat biasa, maka kita bisa lakukan tidak ada yang membuatnya beda karena didekatin dari 3 min, 3 plus, itu juga akan mendekati nilai 25, tinggal diisi. Tapi kalau yang contohnya nomor 2 ini, ketika limit 1 plus xy per x kuadrat plus y kuadrat dicari limitnya di titik 0,0, itu kita bisa menjawab tidak ada karena ada satu poin di mana ketika dimasukkan saja ini 0 sebagai x dan 0 sebagai y, maka ini hasilnya 1/0. Jadi pembilangnya menuju 1, sementara penyebutnya menuju 0. Ada satu poin aja yang membuat dia tidak ada atau nilainya beda, maka dia tidak akan mempunyai limit di fungsi dua peubah ini. Jadi lebih kompleks kalau limit satu peubah kanan sama kiri, kalau limit dua peubah dari segala arah. Baik, itu sekilas tentang limit fungsi dua peubah. Kemudian ada lagi keterdiferensiasian dari fungsi dua peubah. Kalau ini Bunda rangkumnya adalah kamu harus tahu tentang gradiennya dan persamaan bidang singgungnya. Gradien fungsi dua peubah, rumusnya atau dinamakan dengan ini, segitiga terbalik. Segitiga terbalik ini dibacanya del atau operator del. Jadi kita ngomong kalau del dari fxy itu berarti gradien dari fungsi f, fungsi dua peubah, dan bentuknya adalah vektor. Dengan rumusnya adalah fx itu berarti turunan dari x. Turunan fungsi dua peubah terhadap x. I ditambah fy turunan f terhadap y, j. Jadi jika kan ada i sama j, maka dia makanya bentuknya adalah vektor gradiennya. Sedangkan persamaan bidang singgung fungsi dua peubah biasanya disimbolkan dengan z atau t x, y adalah sama dengan fx0, y0, berarti x0, y0 ini di titiknya dia mau nyinggung di titik mana, di bidang mana, ditambah del atau gradien dari fungsi tersebut di titik tersebut dikali dengan x min x0, y min y0. Kita kasih contoh ya. Ini kamu bisa cari di buku yang versi bahasa Indonesia. Jadi contoh 1 ada fungsi dua peubah x kali e pangkat y ditambah x kuadrat y. Ini terdiferensiasi dimanapun. Karena kan dia bentuknya fungsinya fungsi kuadrat dan tidak ada masalah di sini ya. Semuanya perkalian penjumlahan tidak ada masalah. Dan kamu diminta untuk mencari gradiennya, terus disuruh cari bidang singgungnya di bidang atau di tangan plane 2,0. Ini x, ini y. Kamu harus cari dulu df per dx, yaitu fx turunannya f terhadap x
ketemu ini, dan turunannya F terhadap Y. Ingat, ini dapat dari mana? Kalau diturunkan F terhadap X, X kali E pangkat Y, X-nya kan diturunkan jadi 1. E pangkat Y, ingat kalau diturunkan terhadap X, berarti yang berhubungan dengan Y dianggap konstanta, jadi dia ikut. Kemudian ini X kuadrat Y, diturunkan terhadap X, jadi 2X kali Y. Y ikut karena dia dianggap sebagai konstanta. Beda lagi kalau diturunkan terhadap Y, berarti X E pangkat Y yang diturunkan, yang dilakukan proses ada E pangkat Y-nya. X yang ikut turun aja langsung. E pangkat Y diturunkan, ingat fungsi E pangkat itu adalah fungsi spesial, turunannya adalah dia sendiri, yaitu E pangkat Y. Kemudian X kuadrat Y, karena yang diturunkan terhadap Y, sekarang X kuadratnya nganut turun aja, Y diturunkan terhadap Y jadi 1. Nah, setelah ketemu turunannya terhadap X dan terhadap Y, maka kamu masukkan ke rumus gradien. Del dari fxy berarti turunannya terhadap x, I ditambah turunannya terhadap y, j. Atau kamu bisa buat simbol vektor seperti ini. Nah, kemudian kamu substitusikan nilai x dan y yang diminta, yaitu 2,0. Karena kan kita sudah punya gradiennya, tapi kita yang ditunjukkan, yang diminta lagi adalah persamaan garis singgung. Makanya kamu substitusikan nilai x yaitu 2 dan nilai y yaitu 0 di rumus yang gradien. E pangkat 0 berarti 1. Ditambah 2 dikalikan 2 dikalikan 0. Berarti berapa? 0. Berarti kan 1 kalikan I. 1 kalikan I. Terus yang ini 0. 0. Ini yang J. X-nya 2. E pangkat Y. E pangkat 0. 1. Berarti 2. Ditambah X kuadrat. 2 kuadrat berarti 4. 4 tambah 2, 6. 6J. Atau bentuknya seperti ini, bisa diubah ke bentuk penulisan yang lain. Nah, setelah kamu nemu itu, baru masukkan ke persamaan bidang singgung. F2,0 dapatnya dari mana? Masukinnya ke sini. Fungsi asli, kalau ada F, berarti masukinnya ke fungsi asli, yaitu X-nya 2, E pangkat J berarti 0. 2 kali E pangkat 0, 1. 2 ditambah X kuadrat J, X kuadrat 4 kuadrat kali 0. 0 berarti 2. Ya kan? Kemudian 1,6 dapatnya dari sini sudah kita hitung. Ini dapatnya dari X min 2, X min X0, Y min Y0. Karena Y0-nya 0, maka X min 2, Y ini bentuknya juga vektor ya. Kenapa? Karena biar yang del, karena bentuknya vektor, berarti ini harus vektor. Karena harus dikalikan dengan kali dot. Atau dikalikan, nih pakai kali dot dalam vektor. 1,6 dikalikan X min 2, Y. Ketemu X min 2 plus 6Y. Kamu cari perkalian vektor dot ya, sama dengan X plus 6Y. Karena persamaan garis atau bidang singgung, maka bentuknya adalah persamaan X plus 6Y. Oke, nanti ini akan harus kamu cari soal yang kamu harus mencari jawaban suatu soal di akhir yang mirip dengan ini. Nah, nih yang paling penting yaitu 12.6 aturan rantai. Dia ada versi pertama. Versi pertamanya adalah untuk suatu fungsi dua peubah, ya, dia di situ berarti kan ada dua peubah, di sini ada X dan Y. Nah, X dan Y di situ dia bentuknya peubah lagi yaitu T. Makanya kalau ada DZ, Z itu berarti semua kumpulan dari atau variabel dari semuanya, kan misalkan Z per DT, kamu carinya harus DZ per DX dulu dikali DX per DT. Jadi 2 kali penurunan ditambah DZ per DY kali DY per DT. Kalau berdua gampangnya ngapalinnya adalah ini DZ per DX, DX-nya harus per DT. Jadi kayak harus bisa dicoret ini loh. Tapi sebenarnya ini bukan dicoret. Cuman buat ngapalin aja. Habis DZ per DX, sebelahnya harus DX per DT karena DX sama DX harus menyilang gitu. Contohnya, kalau ada X pangkat 3Y, Z-nya sama dengan X pangkat 3Y, di mana X-nya 2T, Y-nya T kuadrat. Kamu disuruh nyari DZ per DT. Loh, gak ada T di sini. Gimana caranya? Yaitu makanya pakai aturan rantai. Yaitu gimana? DZ-nya diturunkan terhadap X dulu. Ketemunya 3X kuadrat kalikan Y. DX diturunkan terhadap DT. X-nya mana? Ya ini. 2T diturunkan terhadap DT, yaitu ketemu 2. Ditambah DZ per DY. DZ diturunkan terhadap Y, berarti ketemu X pangkat 3. DY per DT, berarti Y yang ini kamu turunkan terhadap T, yaitu ketemu 2T. Terus kamu lakukan penjumlahan perkalian seperti biasa, ketemu 40T pangkat 4. Nah,
Ini adalah contoh satu ini dengan menggunakan aturan rantai, tapi bisa juga dilakukan tanpa aturan rantai, yaitu dengan cara kamu substitusi dulu 2T ini ke X, T kuadrat ke Y. Contohnya ini, kita substitusi ya, coba 2T pangkat, ketemu 8T pangkat 5, baru terus kamu langsung turunkan dz-nya per dt, karena sekarang z-nya udah variabelnya dalam bentuk T, ketemu 40T pangkat 4, sama. Jadi dia harusnya sama, tapi ada beberapa nanti fungsi yang tidak bisa pakai direct substitution kayak gini, jadi kamu harus menggunakan aturan rantai. Aturan rantai yang versi kedua. Aturan rantai versi kedua itu ketika Z kan X, Y. Jadi X-nya sendiri ada dua variabel lagi, yaitu S, T. Jadi akhirnya aturan rantainya double-double, yaitu kamu bisa nyari DZ-nya per DS dulu dengan cara yang sama kayak versi 1, sama DZ per DT. Jadi ada dua. Dan harus dicari yang mana, apakah dua-duanya? Dicarinya sesuai perintah soal. Kadang bisa DZ per DS-nya yang diminta, atau DZ per DT, atau kedua-duanya. Contohnya adalah ini. Ada 3x kuadrat min y kuadrat dari fungsi z, di mana x-nya adalah 2s plus 7t dan y-nya adalah 5st. Kamu disuruh cari cuman dz per dt, ya udah kamu hanya cari dz per dt tanpa mencari dz per ds. Caranya sama, mirip kayak yang aturan rantai versi 1, ketemu ini. Nah, ada juga caranya seperti versi 1, disubstitusikan x dan y-nya ini ke dalam soal sebelum diturunkan. Coba kita masukkan, ini kan dimasukkan ke soal 3 kali x kuadrat min y kuadrat. Y kuadratnya kan 5st kuadrat. Ketemu ini 12x kuadrat, 84st ditambah ini. Nah, karena diturunkannya hanya diminta dz per dt, maka hanya diturunkan terhadap t nih. Ini diturunkan terhadap t, makanya ketemunya 84s plus 294t min 50s kuadrat t. Sama persis.